kesetiaan itu bukan sesuatu yang harus dapat dikarbit, bisa keluar begitu saja jadi suami yang setia, jadi istri yang setia. Tidak, itu satu pergumulan dari waktu ke waktu. Dan itu pergumulan pada saat kita dikuatkan oleh Yesus Kristus melalui firman. Itulah sebabnya kesetiaan itu bukan hasil pekerjaan kita. Kesetiaan itu adalah buah roh, saudara. Itu bukan kekuatan kita. Itu artinya buah. Buah artinya sesuatu yang tumbuh mungkin dari daun atau apalah, atau kecil, lalu lama-lama dia jadi buah, ya masih hijau, lalu lama-lama kalau sudah matang jadi merah, ya. Jadi buah itu bukan langsung besoknya sudah ada buah besar begini. Kemarinnya itu cuma satu begini. Enggak, perlahan-lahan. Tapi itulah ya, kita hidup manusia dalam kehidupan yang tidak suka dengan kesetiaan. Ada kesukaan untuk melihat yang berbeda. Bosan melihat hal-hal yang sama, ya. Melihat hal-hal yang sama, kita ingin yang baru seringkali, ya. Itulah sebabnya mari kita lihat sedikit tentang ketidaksetiaan, ya. Tidak setia, ya. Yang seringkali terjadi dalam perselingkuhan, dalam perkawinan, ya. Melibatkan tindakan di mana seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan, ya, secara emosional atau secara fisik dia investasikan itu pada orang lain dan bukan kepada pasangannya sendiri yang sudah disatukan dalam pernikahan yang kudus. Jadi secara fisik dan emosi kita bersatu dengan orang lain, ya. Dan bahkan sifat daripada hubungan tersebut, intensitas dari hubungan tersebut, bahkan keberadaan hubungan tersebut kita sembunyikan. Kita nggak mau pasangan kita tahu kalau saya sudah berzina dengan orang lain, ya. Pasangan kita yang berzina tidak mau sampai ketahuan. Itulah ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan itu harus disembunyikan. Harus. Jangan sampai ketahuan, jangan sampai anggota saya tahu, jangan sampai orang lain tahu. Aduh, nggak boleh. Itu adalah saya yang harus saya harus jaga baik-baik. Kenapa harus berada di dalam kegelapan? Ya karena kita tahu itu suatu hal yang mungkin tidak benar, gitu ya. Dan dalam dunia ini begitu hebat ketidaksetiaan itu, ya. Dari segi pernikahan misalnya di Amerika Serikat mungkin saat ini, beberapa tahun lalu yang nomor satu itu Thailand, ya, tahun 2018 itu Thailand. Tapi sekarang udah berbeda. Amerika Serikat 71% pasangan itu pernah menipu pasangan mereka yang lain, pernah berselingkuh. Ya mungkin dalam arti definisi selingkuh itu bukan hanya masalah fisik, ya, bukan hanya masalah fisik, tapi ingat tadi pembahasan tadi salah satu definisi itu kita terikat secara emosional, bukan hanya tidak harus sudah melakukan hubungan seksual, tapi kita terikat secara emosional dengan orang lain. Itu juga sudah merupakan satu definisi daripada perselingkuhan. Jadi yang paling besar di Amerika Serikat, kedua di Jerman, lalu di United Kingdom, lalu kemudian di mana, di Brasil, ya. Lah paling tinggi itu yang keempat paling tinggi itu adalah di Thailand, ya. Wah, hebat sekali orang Thailand, ya. Bukan hebat dalam arti positif gitu, ya. Nah itulah perselingkuhan, ya. Kenapa Indonesia nggak masuk 5 besar, ya? Karena mungkin orang Indonesia waktu dibuat research ini nggak ada yang ngaku gitu, ya. Tidak ada yang mengaku, ya. Tapi inilah yang paling banyak berselingkuh negara-negara ini. Yang berkurang berselingkuh itu ya seperti apa? Justru kita pikir, wah ini negara-negara yang maju ini pasti berselingkuh semua. Oh enggak juga, ya. Karena misalnya itu kita bisa lihat Netherlands, Iceland, ya. Itu perselingkuhannya itu tidak sebanyak bahkan seperti Thailand. Dan kenapa orang sampai harus berselingkuh? Ya, ada cukup banyak artikel-artikel yang menarik. Misalnya artikel dari Bustle Magazine ini, ya. 11 perkara, ya, 11 hal yang orang tidak katakan tentang apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam pikiran pada saat saya misalnya mau berselingkuh. Ada 11, tapi kita nggak usah singgung, nggak usah bahas semua, ya. Tapi beberapa poin ini menarik saja, ya. Yang pertama adalah kita seringkali berselingkuh karena kita takut adanya konflik, ya. Seorang yang suka berselingkuh, yang berhubungan gelap, itu dia lari ke perselingkuhan untuk menghindari pertengkaran dengan pasangannya tentang masalah dalam hubungan rumah tangga mereka. Jadi daripada konflik, daripada ribut-ribut dengan istri atau dengan suami, udah kita berselingkuh aja dengan orang lain, ya. Berselingkuh dengan orang lain. Jadi selingkuh adalah cara untuk bertindak dan menghilangkan frustrasi karena hubungan dalam rumah tangga yang nggak benar, gitu, ya. Kita frustrasi dan ujung-ujungnya, ya, mulai dengan apa? Aduh, ini saya pusing nih, saya di rumah nih pusing dengan suami, pusing dengan istri, ya. Dan akhirnya, wah saya juga, saya ngobrol-ngobrol gitu di kantor, ya.
Jadi akhirnya kena, sama-sama takut bertemu, yang satu takut suami, yang satu takut istri, ketemuan di kantor. Ya, kenalah mereka sama-sama orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai korban dalam masalah rumah tangga, bertemu mereka di kantor atau apa, ya jadi satulah mereka. Karena ada masalah di rumah yang nggak selesai. Ya. Yang kedua, yang berikutnya, ada poin nomor 3, langsung kita lompat ya. Kadang-kadang dia merasa apa ya? Dia merasa disakiti dalam rumah tangganya. Dalam rumah tangganya disakiti. Waduh, saya dijahatin, dikasar-kasarin sama suami, dikasar-kasarin sama istri. Waduh, di kantor ketemu dengan pasangan yang sama. Waduh, saya juga dikasar-kasarin dan istri dan lain sebagainya. Ya, ujung-ujungnya balas dendamnya itu apa mereka? Balas dendamnya karena nggak bisa, nggak berani balas dendam dengan pasangan di rumah. Ya udah, ya balas dendamnya itu apa? Di kantor atau di tempat apalah dengan orang lain ya. Ya, jadi itu untuk menyeimbangkan skornya itu diseimbangkan, disamakan skornya itu ya. Skornya itu di evening the score. Jadi menyamakan skor ya. Dan ini yang sering kali terjadi ya, untuk karena dia pikir wah dijahati dan lain sebagainya. Berikutnya orang yang mungkin ya bukan karena dia istrinya baik-baik, suaminya baik-baik, tetap aja dia mau berselingkuh. Kenapa? Karena dia memang suka yang waduh ini memang orangnya, istilahnya orang Jakarta bilang ganjen gitu ya. Orangnya ganjen memang, artinya memang suka macam-macam gitu ya. Orang yang suka macam-macam, suka memiliki pengalaman baru, ya suka tertantang melihat pegawai baru di kantor atau apa, tertantang untuk dapat memperoleh wanita atau pria tersebut. Jadi itu kadang-kadang mencari sensasi, thrill seeking, mencari sensasi ya. Kalau mereka berhasil untuk mengejar wanita atau pria itu, waduh, dopamin mereka itu ya, dopamin lebih tinggi di otak itu, waduh, memuaskan mereka kalau mereka bisa berhugel. Jadi nggak ada masalah di rumah, istrinya baik-baik, suaminya baik-baik di rumah. Tapi ya karena memang ganjen aja itu, karena memang mau macam-macam aja dia. Mau macam-macam itu sampai terjadi. Nah, atau mungkin poin berikutnya adalah bahwa karena mereka mungkin memiliki harga diri yang rendah ataupun harga diri yang ketinggian, narsistik ya. Jadi dua-duanya ini, dua ekstrim, harga diri yang rendah, harga diri yang ketinggian menyebabkan orang ingin, saya harus disahkan lah, harus divalidasi kehidupan saya. Misalnya orang yang harga dirinya rendah, dia ada dirinya rendah, tapi gimana supaya ini orang-orang mencintai? Kebetulan di kantor atau tempat kerja itu ada orang yang suka sedikit, saya rupanya masih ada harganya, walaupun mungkin penampilan udah nggak bener begini, tapi bisa juga ada yang memperhatikan saya. Jadi ternaik, harga dirinya terangkat. Nah, orang yang narsistik, yang harga dirinya ketinggian, pada saat dia juga mau berhubungan gelap begitu, itu juga merupakan dapat validasi kalau memang ada orang juga yang suka untuk berselingkuh dengan dia dan lain sebagainya ya. Jadi itu poinnya. Dan satu hal yang cukup menarik dari pembahasan tentang kenapa orang berselingkuh, ada yang katakan ya kita semua tidak dapat hindari perselingkuhan itu. Menjadi tidak setia itu adalah suatu bagian dari kehidupan manusia, karena itulah evolusi yang sudah terjadi bagi manusia. Jadi jangan lagi bilang jangan berzina, jangan kita menghakimi orang yang berselingkuh katanya ya. Amerika banyak sekali ada research, saya baca itu research demi research katakan ini sudah merupakan evolusi dari manusia yang memang ujung-ujungnya kita semua itu suka untuk berselingkuh. Contohnya mereka bilang, lihat aja binatang. Mana ada binatang yang setia dengan satu pasangan? Binatang itu kan lompat kiri kanan mereka itu. Binatang-binatang itu ya. Jadi secara evolusi katanya, itulah sebabnya masalah dengan evolusi ya. Mereka tidak melihat sebagai dosa, tapi melihatnya sebagai evolusi. Jadi ya udah kita terima aja kalau kita berselingkuh. Jadi banyak sekarang yang mereka itu, yang orang-orangnya apa? Orang-orang itu oke saja untuk apa? Oke saja untuk berselingkuh ya. Dan inilah ya pertanyaannya, apakah ini memang sesuatu hal yang memang sudah sudah merupakan bagian yang tidak dapat lagi terelakkan? Ini merupakan satu evolusi dari satu evolusi dari manusia yang sudah terjadi, dan kita semua mau tidak mau harus terlibat di dalamnya. Tentu saja ada yang katakan, ini ada ayat-ayatnya pendeta. Memang kita semua harus berselingkuh. Di mana ayat-ayatnya? Mungkin ini ya. Ini yang saya ingin artinya ada orang yang katakan, ini dia, ini mungkin Amsal 20 ayat 6, Amsal 26. Sukar untuk setia. Mungkin ayatnya ini Amsal 26. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia
Amsal 26 katakan apa? Orang yang setia siapakah yang menemukannya? Jadi memang kita semua ini dari sononya itu tidak setia. Apakah karena evolusi? Bisa saja dikatakan, bisa saja kita ingin setia, atau kita dianggap setia, kita memproyeksikan diri saya ini orang yang setia, tetapi pada saat yang bersamaan kita hidup tidak setia. Kita dapat saja hidup tidak setia. Ingat, masalah perselingkuhan itu bukan hanya perselingkuhan secara fisik, tapi juga secara apa? Emosional, ingat ya. Jadi bisa saja kita ingin setia, ada kerinduan, atau ingin dianggap, ya, memproyeksikan diri kita, orang lihat kita setia, tetapi pada kenyataannya kita tidak hidup setia. Dan kita memiliki begitu hebat pencobaan untuk memilih dan untuk menjadi apa? Memilih. Banyak yang katakan bahwa untuk berhubungan gelap itu bukan, aduh saya nggak ada pilihan, saya berhubungan gelap. Kenapa nggak ada pilihan? Oh, karena istri saya jahat, suami saya jahat, makanya saya nggak ada pilihan untuk berhubungan. Tidak. Jangan salahkan pasangan kita ya kalau kita berselingkuh. Setiap perselingkuhan adalah pilihan yang kita buat. Itu pilihan. Itu bukan kebetulan, tidak ada pilihan dan lain, tidak. Itulah sebabnya pencobaan untuk memilih dan menjadi tidak setia itu terjadi begitu hebatnya di sekitar kita saat ini. Hebat sekali saat ini. Apa maksudnya? Waduh, ini research telah menunjukkan bahwa kebudayaan di tempat bekerja di zaman modern saat ini, ya ada yang katakan zaman modern itu sudah sejak abad pertengahan ya, dari 1500-an atau apalah ya. Tapi taruhlah di abad zaman now ya saat ini ya, gitu ya. Bahwa workplace culture ya itu memang sudah begitu hebatnya memberikan sarana dan prasarana untuk berhubungan gelap. Misalnya contoh, waktu saya menjadi ketua jurusan di Universitas Kelabat di Manado ya, hanya satu kali setelah hampir lebih dari 6 tahun saya bekerja di Universitas Kelabat, hanya satu kali saja saya diutus untuk ikut seminar. Itu saya masih ingat, saya ikut seminar di mana? Saya ikut seminar di Kopertis ya, seminar Kopertis di Ujung Pandang. Hanya satu kali, bayangkan 6 tahun. Dalam 6 tahun hanya satu kali. Tetapi sekarang, saya nggak tahu udah berapa banyak itu biasanya dosen-dosen itu yang dituntut harus supaya kepangkatan mereka dan lain sebagainya itu diakui ya, status profesornya atau apalah itu ya meningkat, itu harus ikut seminar ini, seminar itu, membawa makalah ini, membawa seminar itu. Nah, istri saya kebetulan bekerja di Rutgers University itu di travel audit ya, waktu dia bekerja di travel audit, dia mengaudit dosen-dosen, pegawai-pegawai atau mahasiswa-mahasiswa yang diutus untuk ikut seminar ini dan itu. Dan itu biayanya itu bukan lagi bukan lagi $10.000 atau itu biayanya itu kurang lebih daripada $700 juta per tahun. $700 juta per tahun hanya untuk travel, untuk menghadiri seminar ini, seminar itu, dan istri saya audit semua pengeluaran travel daripada mereka tersebut ya. Jadi travel itu adalah untuk networking ya, kita untuk dapat dikenal atau untuk pencapaian akreditasi dan lain sebagainya, kita harus harus travel, harus bikin seminar, dan itu masuk ke hotel ini, tinggal berapa lama di hotel ini, hotel itu dengan orang-orang yang datang dari perguruan tinggi dan lainnya, dan itulah workplace culture juga itu salah satu dari berbagai culture lainnya ya. Itu yang terjadi. Dan berikutnya, poin kedua, bahwa apa saja yang menyebabkan ketidaksetiaan itu adalah internet. Internet. Waduh, tadinya saya nggak tahu ini bekas pacar saya atau mantan pacar dan lain sebagainya. Tapi begitu adanya sosial media, ketahuan di mana mereka ya, bisa tahu akhirnya inbox dan lain sebagainya. Nah, jadi lebih ada sarana dan prasarana untuk menjadi untuk menjadi tidak setia. Jadi pada saat ini dikatakan today affair, dikatakan could be one night stand, bisa hanya satu malam kita berhubungan gelap dengan orang lain yang kebetulan ikut seminar dan lain sebagainya, atau sexual addiction, online infidelity, or romantic involvement ya. Jadi memang ini sudah merupakan siapakah, seperti Amsal 26 katakan, siapa yang mau setia? Siapa yang dapat setia? Itulah sebabnya kita sering membaca ini Roma 7 ayat 18, ayat 19 dan 24 ya. Aku tahu dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku untuk tetap setia sebagai suami. Kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa
yang baik. Sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itu yang seringkali pergumulan kita semua ya. Itu sebab ayat 20, Rasul Paulus berteriak, Rasul Paulus ini. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku? Siapa? Bukan bagaimana. Dia tidak tanya bagaimana tipnya. Ya, apa saya tidak ikut seminar? Mungkin bukan itu. Masalahnya siapa? Bukan apa. Tapi siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan dia jawab sendiri, bukan di ayat 24 ini, tapi ayat berikutnya. Ayat 25 dia katakan, Roma 7:25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesuslah ya. Yesuslah yang apa? Memberikan kelepasan kepada kita. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan yang hidup dalam diri kita. Itulah yang membawa kita dalam kebenaran. Ayat inti kita, Yohanes 17 ayat 17. Bahwa kebenaran itu dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan pada saat kita beribadah dari waktu ke waktu seperti saat ini. Dari hari ke hari firman Tuhan itu terngiang-ngiang. Aduh, itu keinginan untuk berdosa itu dari waktu ke waktu itu semakin apa? Hilang. Tentu saja kesetiaan itu tidak bertumbuh dengan apa, tidak keluar langsung. Malam ini saya tidak setia, besok saya langsung setia. Oh, itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang, butuh apa? Satu pergumulan terus dengan Tuhan. Butuh konsistensi untuk selalu berhubungan dengan firman Tuhan supaya kita tetap setia. Ya, kenapa? Dan ini memang betul. Kesetiaan itu bukan sesuatu yang harus dapat dikarbit. Bisa keluar begitu saja jadi suami yang setia, jadi istri yang setia. Tidak, itu satu pergumulan dari waktu ke waktu. Dan itu pergumulan pada saat kita dikuatkan oleh Yesus Kristus melalui firman. Itulah sebabnya kesetiaan itu bukan hasil pekerjaan kita. Kesetiaan itu adalah buah roh, saudara. Itu bukan kekuatan kita. Itu artinya buah. Buah artinya sesuatu yang tumbuh mungkin dari daun atau apalah, atau kecil, lalu lama-lama dia jadi buah, ya masih hijau, lalu lama-lama kalau sudah matang jadi merah, ya. Jadi buah itu bukan langsung besoknya sudah ada buah besar begini. Kemarinnya itu cuma satu begini. Enggak, perlahan-lahan. Jadi kesetiaan adalah buah roh, ya. Galatia 5 22-25 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang halal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu daging dan keinginannya untuk tidak setia, untuk macam-macam, untuk supaya dapat dopamin, kalau dapat wanita muda atau manajer pria muda di kantor dan lain sebagainya. Itu kita salibkan. Segala hawa nafsu dan keinginan itu disalibkan. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Pada saat kita berhubungan dengan Tuhan, seperti buah itu hanya bisa berbuah dan matang tuh kalau dia ada tersambung dengan rantingnya dan disambung dengan apa? Pohon, ya. Yesus, ya. Yesus. Dan itulah sebabnya. Sumber kesetiaan kita itu adalah Allah. Bukan kemauan, kemampuan, keinginan. Enggak. Karena sumber kesetiaan itu hanyalah Allah. Salah satu atribut daripada Allah. Begitu banyak kita sering dengar, Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir, ya, omniscience, omnipotent, omnipresent. Tapi salah satu atribut, ya, karakteristik Allah adalah kesetiaannya. Kesetiaan Allah. Dia setia. Nah, apa hubungannya dengan kita kalau gitu ya? Apa hubungan supaya kita tetap setia dengan kesetiaan Allah? Artinya, pertama, mari kita lihat bahwa Allah kita itu setia. 1 Korintus 1 ayat 9, Tuhan kita adalah setia. Dan kalau dia setia, maka dia akan melakukan apa yang dapat dia lakukan. Dan tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Ya. Tapi apa yang akan dia lakukan yang kita terima. Dan apa yang dia lakukan kepada kita itu pasti terjadi. Apa yang dia sudah janjikan, pasti dipenuhi. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada dia. Jadi kesetiaan Allah, kalau dia sudah menjanjikan pada kita, ya, maka dia akan melakukannya. Dan apa nanti kita akan lihat. Apa yang akan terjadi. Apa hubungannya dengan kita. Supaya kita tetap setia. Mari kita baca dulu ya. Kita baca dulu Yesaya 55 ayat 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke atas gitu ya. Tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan.
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu pasti. Firman Tuhan pasti. Kalau Tuhan katakan, aku akan menguatkan engkau, supaya engkau tetap setia. Tuhan akan lakukan. Tuhan akan lakukan. Jadi kesetiaan Allah berarti Allah akan selalu melakukan apa yang Dia katakan, dan memenuhi apa yang Dia telah janjikan. Apa yang Dia katakan, Dia akan lakukan. Apa yang Dia janjikan, akan Dia penuhi. Nah, pertanyaannya, apa yang Dia janjikan kepada kita, umat-umat Tuhan yang saat ini berbakti pada saat ini? Artinya, kalau Dia sudah janjikan bahwa kita yang sudah dipanggil keluar, kalau kita tetap setia, kita bergantung padanya, maka Dia akan apa? Memelihara kita. Supaya kita tetap setia, itu pasti terjadi. Pasti. 1 Korintus 1 ayat 8-9. Kita yang dipanggil akan dipelihara. Kita yang dipanggil akan dikuatkan, akan diteguhkan, akan diberikan segala kuasa surga. Supaya kita dapat apa? Berhasil. 1 Korintus 1 ayat 8-9 katakan, ia juga meneguhkan kamu. Meneguhkan kamu. Sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat Yesus datang, kita didapati kudus, tidak bercacat. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Ya, setia Dia. Dia tidak bisa melencong kiri kanan seperti kita manusia, ya. 1 Tesalonika 5, 23-24 juga katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sama seperti 1 Korintus juga, ya. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Allah kita Allah yang setia. Kalau kita telah dipanggil, maka kemauan dan kemampuan untuk setia Dia akan berikan. Dia akan berikan. Yudas tidak ada fatsal-fatsalnya. Yudas cuma satu fatsal. Jadi Yudas 1 dan 2 katakan apa? Mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam Allah Bapa, yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Semua yang dipanggil, kita akan dipelihara. Itulah sebabnya pada saat ini, saya mengajak kita semua. Kita sudah melihat banyak di antara Anda yang katakan bagaimana persekutuan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan telah memberikan kekuatan kerohanian bagi kita semua. Merubah mungkin karakter-karakter kita. Kerinduan-kerinduan untuk tidak setia mungkin ada ya. Tapi dengan firman Tuhan, kita dapat dari waktu ke waktu dikuduskan. Dari waktu ke waktu karakter Kristus itu dapat menjadi bagian kita. Dan kita akan disanggupkan. Allah kita itu Maha Kuasa. Allah kita itu Maha Kuasa, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat ingat pada hari Senin malam saya berada di hotel di Niagara, ya. Pada saat itu karena mungkin murah, ya, hotel yang termurah kami ambil, sehingga jaringan internetnya itu cuma, kalau kita mau hitung dengan, saya coba speed test itu 0,3, jadi bukan 1 tapi 0,3. Jadi internetnya itu hanya untuk download saja, itu nggak bisa, saudara. Mau download apa itu hampir nggak bisa, hampir tidak bisa. Menurut saudara Elisa Siregar, itu yang dibutuhkan itu bukan 1, bukan 2, tapi minimal 5-10 megabyte, apa ya, Dedek punya ukuran itu, ya. 5-10. Nah, ini cuma 0,3. Waduh, saya sudah stres. Hari Senin itu saya sudah stres. Di mana ini? Saya coba untuk berhubungan, tapi koneksi video saya tidak dapat dilihat, atau saudara-saudara yang ada di Zoom, ya. Jadi memang seperti mustahil. Saya udah hampir putus asa, tapi saya bilang, saya berdoa. Saya katakan, Tuhan, saya berdoa saat itu, saya bilang, Tuhan, ini pekerjaan. Ini pekerjaan. Internet pada saat ini, ya, tidak memungkinkan bagi saya untuk dapat tersambung. Ya, mungkin hanya tidak mungkin, ya, dengan kata lain, dari segi teknisnya itu tidak mungkin untuk tersambung. Tapi Tuhan, ini pekerjaanmu. Biarlah namamu jangan sampai dipermalukan. Saya berdoa itu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, tolong sambung, supaya kami semua dapat mendengar firman-Mu, supaya saya secara pribadi juga dapat dikuatkan dengan firman-Mu. Dan lo and behold, setelah saya berdoa, saya coba lagi
Ya, saya tidak lagi ukur speed testnya, saya tidak tahu lagi, tapi saya sudah percaya. Saya percaya Tuhan, sekarang sudah jadi. Dan betul, saya buka internetnya, dan pada hari Senin yang lalu, saya tidak tahu bagaimana kecepatannya, tapi puji Tuhan, Tuhan telah menunjukkan kebesarannya. Kita dapat apa? Kita dapat tersambung pada hari Senin. Jadi Tuhan kita itu adalah Allah yang telah memanggil kita. Dan dia akan memberikan kekuatan kepada kita yang dipanggil untuk kepujian, bukan untuk kepujian kemuliaan nama kita. Marilah kita selalu berdoa untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, maka dia akan melakukan yang terbaik dari sudut pandangnya. Ya, mungkin ada kalanya kita pikir ini yang terbaik, tapi kita harus selalu berdoa untuk sudut pandang Tuhan. Biarlah yang terbaik itu terjadi. Dan yang terbaik itu adalah bahwa kita yang telah dipanggil, kita akan dipelihara. Kita kemauan dan kemampuan untuk setia akan selalu dia berikan kepada kita. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya bawain dalam nama Yesus. Amin.